أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Pembahasan yang akan kita bahas pada majelis kita pada pagi hari ini dengan izin Allah taala yaitu mengenai penjelasan akidah atau keyakinan yang benar di dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan telah sampai pembahasan kita pada bab selanjutnya, yaitu bab bayanu anwa'in minasyirkil akbar, penjelasan tentang jenis-jenis syirik besar. Kata penulis di sini, kata Syekh, asyirku naw'an, syirik ada dua bentuk, syirkun akbarun wa syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil. Wa syirkun akbar yunafi tauhid, dan syirik besar membatalkan tauhid, keimanan, membatalkan tauhid. Wa yakhruju minal millah atau yukhriju minal millah, dan mengeluarkan dari keislaman, murtad. Walahu anwa'un kathiratun sabaqa bayan ba'dihha bima yumarisu hawlal adrihah wa hunaka aydan anwa'un ukhra minha. Dan banyak jenis-jenisnya syirik besar ini yang membatalkan keislaman, yang mengkafirkan seseorang. Dan telah kita jelaskan beberapa contohnya sebelumnya, dan ada hal-hal lain banyak lagi yang menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan besar. Di antaranya, kata Syekh, kita akan bahas di antaranya yang pertama, asyirku fil khawf, kesyirikan dalam ketakutan, rasa takut. Al-khawf, rasa takut. Dan ini ada di dalamnya dua hal. Yang pertama, takut dalam rangka ibadah, ta'zim ibadah. Ada takut dalam rangka tabi'ah, kebiasaan. Maka yang terlarang yaitu takut dalam rangka pengagungan. Tapi kalau dalam rangka tabiat itu boleh. Misalnya takut melihat harimau, itu boleh. Karena memang terciptanya manusia begitu, takut melihat, misalnya dikejar anjing, kita lari takut, itu boleh. Adapun takut dalam rangka pengagungan, takut kepada penghuni pantai selatan, misalnya, takut kepada hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, ini termasuk dalam takut ibadah, dalam rangka ta'zim, pengagungan. Maka ini bisa membatalkan keislaman atau bisa mengkafirkan seseorang kalau seandainya takutnya itu telah diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka peribadatan. Kata Syekh, al-khawfu kama arafahu al-ulama tawaqqu'u makruh an amarat madhannatin aw ma'lumah wa huwa thalath aqsam, yakni prasangka berbahaya, prasangka yang berbahaya atau merasakan tanda-tanda yang jelas akan adanya bahaya
kalau kita melihat hal tersebut, lalu kita datang rasa takut, ini berbahaya ini. Atau ini akan mendatangkan hal yang tidak disukai kalau seandainya tetap kita lihat atau tetap kita lakukan. Maka yang bisa mendatangkan bahaya itu kita takutkan. Nah, yang bisa mendatangkan bahaya kepada kita itu yang kita takutkan. Dalam rangka ibadah ini hanya boleh kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya kepada kita. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, melainkan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu. Dia ada 3 jenis, kata Syekh. Al-awwal al-khaufus sir, yaitu takut yang tersembunyi. Wa huwa an yakhafu min ghairillah min wathanin au taghut au mayyit au ghaib min al-jin au ins au yusibuhu bima yakrah an yusibahu bima yakrah. Yaitu takut yang tersembunyi ini, yang pertama takut kepada selain Allah dari jenis-jenis sesembahan-sesembahan selain Allah, atau taghut, hal-hal yang telah diagungkan selain Allah, atau mayit, orang-orang yang sudah mati. Misalnya kayak seperti arwah gentayangan, orang penasaran, mati penasaran, atau yang lain-lain. Au ghaib, atau hal-hal yang gaib seperti jin, takut jin. Au al-ins, atau manusia yang memang sudah kita benar-benar takut. Ini orangnya punya, misalnya punya karamat, kita berbahaya. Akhirnya datang pengagungan kepada orang tersebut. Ini sakti, punya kesaktian mandraguna atau apa. Datang pengagungan kepada orang tersebut dalam rangka ketakutan ibadah tadi, pengagungan, maka ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Kama qala Allah fi qaumi Hud, sebagaimana firman Allah pada kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. In naqulu illa a'taraka ba'du alihatina bisu. Kami menyangka, wahai Hud, kamu telah disiksa oleh Tuhan-Tuhan kami dan dikirimkan bala kepada kamu. Jadi mereka menyangka Nabi Hud itu dikirimkan oleh Tuhan-Tuhan mereka seperti kesialan. Kamu sudah sial karena kamu tidak mau mengikuti Tuhan-Tuhan kami. Nah, ditakut-takutin dengan bahayanya Tuhannya ini. Ini bahaya, keramat, jangan macam-macam. Kami melihat kamu sudah kena bala, kamu telah kena sialnya. Tapi kata Nabi Hud, qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari' mimma tusyrikun. Saksikanlah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Tidak peduli Nabi Hud, mau datang bala kalian, mau datang sial, mau datang apa kayak bahaya kayak apa. Saksikanlah, aku bersaksi pada Allah, sungguh aku aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian. Karena apa? Karena mereka merasa datang bala tadi, datang kesialan tadi kepada Nabi Hud, karena Nabi Hud tidak mau patuh kepada tuhan-tuhan mereka. Seperti di kita ini kadang-kadang banyak tahayul-tahayul begitu. Ini kalau kita macam-macam, salah-salah apa ngomong atau salah-salah bertindak, nanti
penghuni ini akan marah, nanti juru kuncinya marah, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan datang bala karena tempat ini sudah ada keramatnya, ada apa. Ini syirik besar ini. Orang kita nggak sadar. Sadarnya dengan ilmu, belajar. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Syirik besar ini bisa mengeluarkan dari Islam. Kadang cuma kebun aja, kebun ini udah ada penjaganya. Bisa datang syirik gara-gara itu aja. Ada kebun misalnya, ada penjaganya. Dulu di dalam kebun ini ada yang masuk nggak bisa keluar lagi. Takut-takutin. Ada nggak gitu, Pak? Banyak ini di masyarakat. Nah, ini tempat ini ada kiainya, ada penjaganya. Ini makam syekh ini, makam orang ini yang menjaga daerah ini. Ya enggak? Nah, ini syirik besar, keluar dari Islam. Bisa keluar dari Islam. Ini bahayanya ya. Tapi kalau orang jahil mudah-mudahan masih dianggap Allah orang bodoh dan semoga dia belajar. Tapi kalau seandainya dia sudah yakin benar dengan hatinya, memang daerah itu ada penunggunya, ada yang menguasai, ini keluar dari Islam karena dia telah membatalkan takutnya kepada Allah. Dia telah membatalkan ketuhanan Allah, dia jadikan sifat-sifat ketuhanan itu kepada penunggu tempat tersebut. Ini seperti kaumnya Nabi Nuh. Hati-hati kamu nih, Tuhan-Tuhan kami nanti marah, kamu kena sial, kamu kena bala, kamu dikirimkan penyakit atau dikirimkan mungkin kesusahan dari Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Nuh, nggak peduli, saya nggak peduli. Aku bersaksi, saksikanlah bahwasanya aku bersaksi kepada Allah, aku berlepas diri daripada kesyirikan kalian. Kalian ini syirik. Kebayang apa sebabnya? Sebab kesyirikan umatnya Nabi Nuh, kaum Ad. Salah satunya mereka takut kepada sesembahan-sesembahan kepada selain Allah. Kalau Nabi SAW dipecahin oleh Nabi SAW, dipecahin. Para sahabat datang ke Ka'bah itu banyak, ada 360 patung. Orang Quraisy pada takut, megang saja takut karena saking pengagungannya itu, megang takut. Datang Nabi SAW ke situ sama para sahabat ketika Fathu Makkah, ketika pembukaan Makkah, pecahin semua, dihancurin, nggak peduli, nggak takut. Ada yang ngomong, hati-hati kamu kalau pecahin nanti kamu kena batunya, kamu kena sialnya kamu. Pura-pura sahabat, ada ceritanya. Pura-pura sakit, aduh. Kan kena, Tuhan kami marah. Ketawa semuanya, bercanda, pecahin. Nggak peduli mereka, nggak ada apa-apa, nggak ada sial, nggak ada apa-apa, biasa. Maka tambah ridho Allah, karena dihancurkan sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Datang ridho Allah karena mereka membatalkan semua sifat-sifat ketuhanan yang ada di bumi, cuma diserahkan ke langit kepada Allah SWT. Kebayang apa? Khauf sirin. Min dunihi fakiduni jami'an thumma tunzirun. Aku tidak mau selain Allah, tidak. Min dunihi, selain Allah aku tidak akan takut. Fakiduni jami'an thumma tunzirun. Coba datangkan, kata Nabi Nuh. Coba mau kasih sial kayak mau kasih, coba datangkan. Fakiduni, coba tipu aku. Coba datangkan apa yang kamu bikin sial kayak apa, coba datangkan. Thumma tunzirun, coba lihat, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Waqad khawwafa al-musyrikuuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min awthanihim. Kata Syekh, sungguh kaum musyrikin telah menakut-nakuti Rasulullah SAW dengan patung-patung mereka. Ini patung ini bahaya, ini patung keramat ini. Takut-takutin Nabi SAW dengan patung-patung mereka. Kama qala ta'ala wa yukhawwifunaka billadhi min dunih. Mereka menakut-nakuti kamu dengan sesuatu yang tidak ada bandingannya dengan Allah. Enggak ada apa-apanya kata Allah. Min duni, kecil. Apa itu, cuma patung aja. Dengaran pohon aja. Takut-takut ini ada penghuninya. Ini harus kita datangkan, misalnya bawa tumpeng ke sini atau bawa potong ayam atau apa. Ditakut-takutin. Biasanya gunung-gunung digituin orang, atau pantai-pantai atau laut-lautan seperti pantai selatan atau apa, kan ditakut-takutin.
Pertanyaan saya, kira-kira orang yang datang ke pantai selatan bawa-bawa sesembahan itu kira-kira ada rasa takutnya nggak ke orang situ, Pak? Ada nggak? Hah? Ada. Mereka takut nantinya siapa namanya tuh? Nyi Roro Kidul nanti marah. Dia pengen mencari ridhonya Nyi Roro Kidul. Dia bawa ke sana sesembahan, ayam atau apa, potong kambing atau bawa nasi uduk apalah. Makanan dilempar ke laut supaya Nyi Roro Kidul itu ridho. Kalau enggak mereka takut, nanti ngamuk, pantai ini ngamuk. Ini punya Allah, bukan punya setan. Itu setan itu. Saya punya setan, pantai punya setan, gunung punya setan, gimana? Setan ada apa-apanya, diusir oleh Allah. Iblis ketuanya diusir oleh Allah dari surga. Tapi kesyirikan di hati manusia itu bisa mengagungkan hal-hal yang hina, yang telah dihina oleh Allah, dilaknat oleh Allah mereka itu. Tapi diagungkan oleh mereka, oleh manusia-manusia yang tidak mengerti tauhid. Orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang sudah dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah, dicabut semua kebaikan dari dia, malah diagungkan di bumi. Diusir di langit, diagungkan di bumi. وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من الأوثان. Dan ini telah nyata pada hari ini, kata Syekh, di kalangan para penyembah kubur. Orang-orang yang datang ke kuburan pasti nyari keramat, nyari-nyari, dia takut dengan penghuni kubur itu dan yang lain-lainnya. Wa minal authan, dan sembah-sembah selain Allah, patung-patung dan yang lain-lainnya. Wa yakhafunaha wa yukhawifuna biha ahlu tauhid idza ankaru ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah. Dan mereka takut dengan selain Allah tersebut, hal yang selain Allah tersebut mereka takut. Kalau orang tauhid nggak ada takutnya, takutnya sama Allah. Kalau takut dalam rangka yang hal-hal tidak masuk akal nggak ada. Kalau orang ahli tauhid takut sama Allah saja. Dan mereka menakut-nakuti orang yang bertauhid dengan itu. Ditakut-takuti. Nih kiai ini dulunya nih Belanda datang diludahin mati semua Belanda. Wah, ditakut-takutin. Ya enggak? Ada di Jakarta makamnya. Takut-takutin. Wah, ini kalau datang sini harus kita agungkan segala macam. Lalu kumpul di sana. Pengagungan terhadap kuburan itu. Dan mereka menakut-nakuti orang yang bertauhid, menakut-nakutin orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak ada apa-apa di kubur. Kuburan apa kuburan? Diinjek diam aja. Enggak dia apa pun diam. Udah mati, udah enggak ada nyawanya. Kalaulah kuburan itu bisa bermanfaat, tentu para sahabat kumpul di kuburan Nabi. Kalau memang ada manfaatnya. Padahal setelah Nabi SAW meninggal, nggak ada orang yang datangi kuburan Nabi SAW minta-minta ke situ. Bahkan para sahabat datang kepada pamannya Nabi SAW, minta tolong doain. Wa hadha an-naw' min al-khawfi min ahammi anwa'il ibadah wajib ikhlasu lillah wahdahu. Dan ketakutan ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk ibadah yang sangat besar. Ini ibadah itu 3 pembagiannya yang paling besar. Pertama takut, yang kedua kecintaan, yang ketiga berharap. Ini pembagian 3 ini harus ada seimbang di dalam hati seorang muslim. Ada rasa takutnya pada Allah, ada rasa cintanya, ada rasa berharapnya. Kalau ini satunya goyang, rusak keimanannya. Mukmin itu seperti burung, kata para ulama. 2 sayapnya takut dan berharap, di depannya kecintaan kepada Allah SWT.
Maka ini wajib hanya untuk Allah semata. Tidak ada satupun yang berhak kita arahkan ketakutan kita selain kepada Allah. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu selain Allah. Takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian benar-benar beriman. Artinya apa? Kalau tidak takut berarti tidak beriman. Atau kalau takut kepada selain Allah berarti rusak iman. Fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, kata Allah. Takut kepadaku, wa khafuni, takut padaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Dihubungkan oleh Allah dengan keimanan. Artinya naik turunnya takut seseorang berbanding lurus dengan naik turunnya imannya. Makin dia takut kepada Allah, makin tinggi imannya. Makin kurang takutnya kepada Allah, makin turun imannya. Kalau takutnya diberikan kepada selain Allah, berpindah imannya, rusak imannya. Ini hakikat, ini harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita ditakutkan dengan hal-hal bodoh. Film-film itu, suster ngesot lah, apa beranak dalam kubur lah, apalah. Hal-hal yang nggak masuk akal. Lalu terbang-terbang lah. Kalau di TV itu bahkan katanya, saya nggak punya TV di rumah, cuman saya dibilang aja ada kiainya yang bisa terbang lah, ada macam-macam lah. Tasbihnya dilemparin meledak lah. Ini di mana ini? Adanya di mana? Kalau kita pengen lihat, di mana lihatnya? Ini bohong-bohongan. Cuman orang-orang ditakut-takutin supaya nanti berubah ketakutan orang ini. Bukan takut kepada Allah dalam rangka peribadatan, takut dengan tahayul-tahayul, khurafat-khurafat jadinya. Berubah ketakutan orang. Sementara kita harus datang ke rumah Allah, atau kita harus datang beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Kalau takut itu sudah berubah, akhirnya orang berpindah, tidak beribadah lagi. Apa sebabnya kita beribadah ini? Kan takut kepada Allah, ya kan? Karena kita takut kepada Allah, maka kita datang beribadah kepada Allah. Kita berzikir dengan takut kepada Allah. Tapi kalau takutnya itu sudah rusak kepada selain Allah, nanti pelan-pelannya mundur teratur aja dari masjid. Hilang-hilang aja orang, gak mau lagi ibadah. Kenapa? Karena takutnya udah berubah. Takutnya sudah berubah, bukan kepada Allah lagi. Padahal yang menguasai bumi dan langit, hidup dan mati, rezeki kita semuanya yang menguasai Allah. Kenapa kita takut kepada selain Allah? Allah berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepadaku, kata Allah dalam surat lain, surat Al-Maidah ayat 3. Wa hadzal khauf min a'zami maqamatid din wa ajalliha, dan takut ini adalah posisi yang paling agung dan sangat tinggi dalam agama. Faman sarafahu li ghairillah faqad asyraka billah. Siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, sungguh telah berbuat syirik kepada Allah, asyirkul akbar, kesyirikan yang besar. Wal iyad billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Yang kedua, jenis dari ketakutan, an yatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nas. Seorang meninggalkan sesuatu kewajiban karena takut kepada manusia. Fahada muharram, ini haram. Yang pertama tadi khaufus sir, ini syirik. Yang ini haram, wa huwa syirkul asghar. Ini termasuk kesyirikan kecil. Misalnya ada orang melarang kita, kalau kamu sholat, kamu saya pukul. Ini haram kalau diikutin. Kalau dia nggak mau sholat gara-gara diancam orang, maka ini haram. Bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan kecil. Karena ini resiko. Kita harus ambil resiko. Kita takut sama orang apa takut sama Allah? Ada orang kadang-kadang takut melaksanakan sunnah karena takut sama orang aja. Takut misalnya meninggalkan riba, tertawakan sama orang yang takut. Ini haram. Bahkan kalau parahnya, separah-parahnya bisa jatuh kepada kesyirikan kecil, karena rasa takutnya sudah berpaling. Ada orang melaksanakan sunnah, menampakkan keislamannya, lalu takut di olok-olok orang, atau takut
omongin orang. Ini ada masalah di hatinya karena dia lebih mementingkan orang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Hadza huwal madhkur fi qouli ta'ala alladziina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sedangkan para sahabat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika didatangkan orang Quraisy, ketika mereka datang, orang-orang Quraisy datang di perang Ahzab ingin menyerang Madinah, orang-orang mengatakan, takutlah kalian, orang-orang sudah pada datang. Orang Quraisy sudah pada datang. Orang-orang Quraisy bergabung itu. Yahudi, Nasrani, orang Quraisy dan orang-orang sekitarnya semuanya bergabung menyerang Madinah. Tapi apa yang terjadi kepada para sahabat? Fazadahum imana, makin tambah iman mereka, makin kuat mereka. Mati fisabilillah nggak apa-apa, nggak perlu takut sama Allah, nggak perlu takut sama orang. Kita takut hanya pada Allah. Nah, para sahabat ketika datang ditakut-takutin, tambah iman mereka. Fanqalabu bi ni'matillah wa fadlin lam yamsashum su wa tabu'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kemudaratan menimpa mereka. Wa tabu'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah mempunyai nikmat yang sangat luas. Innama dzalikumus syaitan, kata Allah SWT, itu sungguhnya mereka itu cuma setan. Yukhawifu awliya'ahu, menakut-nakuti teman-temannya. Artinya apa? Kalau kita takut, teman setan takut-nakutin. Oh, kamu kalau meninggalkan riba misalnya, meninggalkan riba kamu mati, kamu nggak makan segala macam. Fala takhafuhum, kata Allah. Jangan takut, teman-temannya setan ngomongin. Setan nakut-nakutin teman-temannya. Yang ngasih rezeki Allah. Oh, kamu kalau melaksanakan sunnah nanti kamu dijauhi orang, takut-takutin. Jangan takut. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Itu setan nakut-nakutin teman-temannya. Fala takhafuhum, jangan takut. Kalau takut sama aja teman setan. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Takut kepadaku, kata Allah, kalau kalian benar-benar beriman. Takut meninggalkan yang haram, takut karena Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah karena takut kepada Allah. Itu yang iman. Kalau dilihatin orang aja kita langsung berhenti beribadah, ini masalah nih keimanan. Enggak boleh. وهذا أيضا والخوف المذكور في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحقرن أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه في مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول الله عز وجل فإياي كنت أحق أن تخشى. Nah, ini sama dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, jangan kalian menghinakan diri kalian, jangan kalian menghinakan diri kalian. Lalu mereka berkata para sahabat, bagaimana kami menghinakan diri kami ya Rasulullah? Bagaimana salah seorang di antara kami menghinakan dirinya ya Rasulullah? Seseorang melihat perkara untuk Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia ngomong, seharusnya dia berbicara untuk Allah, dia berbicara untuk Allah. Tsumma la yaqulu fi, lalu dia tidak ngomong. Seharusnya dia ngomong nih. Ya akhi, ini enggak boleh, Ustaz. Ayo kita sholat. Ada hal-hal yang seharusnya dia ngomong untuk Allah. Atau ada keluarganya buat kesyirikan, berhenti, seharusnya dia berhentikan, enggak boleh. Tapi dia tidak mau ngomong, dia tidak mau berbicara, dia diam saja.
Lalu pada hari kiamat Allah bertanya kepadanya, "Ma man'aka an taqula fi kadza wa kadza?" Kenapa kamu tidak ngomong? Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu tidak mengeluarkan sepatah kata? Padahal itu mendatangkan keridhaan Allah. Keridhaanku, kata Allah. Fayaqulu khasyatan nas. Aku takut sama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha." Sesungguhnya kepadaku seharusnya kamu takut, kata Allah. Kenapa takut sama orang? Kepadaku seharusnya kamu takut. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Maka kita kedepankan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang nakut-nakutin kita. Kan sekarang macam-macam nih. Ini corona ini juga berhubungan dengan hadis ini, dengan pelajaran kita ini. Nakut-nakutin, jangan ke masjid, jangan ke masjid. Ke pasar rame. Pasar rame, masjid pada takut. Kenapa pasar lebih ditakutkan daripada masjid? Kenapa masjid lebih ditakutkan daripada pasar? Atau kenapa dia takut nggak dapat makanan atau takut nggak dapat belanja? Lebih ditakutkan daripada takut nggak dapat pahala dari Allah atau takut dapat dosa. Banyak orang di masalah corona ini berlebih-lebihan. Ya kan, kalau memang kita harus berjaga jarak, kita jaga jarak, sholat kan biasa, nggak apa-apa. Kalau pakai masker ya udah bawa masker, nggak apa-apa. Ada apa masalahnya? Cuman gara-gara beginian, akhirnya banyak kaum muslimin nggak datang sholat, takut kepada hal-hal yang nggak jelas. Tahu-tahunya di pasar kumpulnya begini, pembagian sembako kumpulnya rame, kondangan rame, mesti takut. Fa iyaya kunta ahaqqu an takhsha. Seharusnya kepadaku kamu lebih takut, kata Allah. Aku yang seharusnya kamu takutin. Di saat-saat sulit beginilah seharusnya kita datang kepada Allah. Seharusnya kita akan datang kepada Allah ketika sulit. Maka nggak apa-apa kita datang ke masjid, ibadah, sholat. Kalau memang jaga jarak ya kita jaga jarak. Kalau memang pakai masker ya udah pakai masker. Itu nggak pernah saya lihat ada yang mati di masjid, nggak ada. Mana ada, nggak ada. Cuman ketakutan berlebih-lebihan. Takutnya kepada Allah sedikit, sedikit begini takutnya kepada Allah. Takutnya kepada hal-hal lain itu berlebih-lebihan. Kalau dahulu para sahabat makin ditakut-takutin, makin semangat. Seperti yang kita bacakan di ayat tadi. Orang Quraisy pada datang, semua orang pada datang, tambah iman mereka. Ini saatnya kita menampakkan ketaatan kepada Allah. Akhirnya mereka gagah berani menghadapi orang Quraisy. Mati nggak apa-apa. Akhirnya Allah selamatkan mereka semuanya. Menang mereka perang Ahzab. Ini ketakutan yang tidak boleh kalau kita lebih mementingkan hal-hal lain, ketakutan-ketakutan lain daripada ketakutan kepada Allah yang menciptakan bumi dan langit, yang memberikan kita hidup dan mati, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur kehidupan kita. Allah yang pantas kita takutin. Yang ketiga, yang terakhir, min anwa'il khauf al-khaufu tabi'i. Ada lagi takut tabi'i, takut yang udah biasa, udah memang normal takut begitu. Takutnya normal. Tadi yang pertama ada khauf sir, takut yang tersembunyi. Ini ada akidah, keyakinan di dalamnya. Yang kedua, takut sama orang dalam atau takut kepada hal-hal yang tidak tidak boleh kita dahulukan, melainkan tidak boleh kita dahulukan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti takut kepada orang, takut kepada omongan orang. Yang ketiga, takut tabi'i. Ini boleh takut tabi'i. Jadi ada yang pertama syirik, yang kedua haram, yang ketiga boleh takut tabi'i. Wa huwal khauf min adu au sab' au ghairi dzalika. Takut kepada musuh, takut kepada hewan buas, takut kepada sesuatu yang tidak tercela, takut kepada hal tersebut. Seperti misalnya Nabi Musa lari dari Fir'aun, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa lari takut karena dikejar Fir'aun. Ini tabiat, kejar pakai pedang, siapa yang enggak lari? Ini enggak apa-apa, enggak ada masalah.
Dikejar harimau misalnya. Gimana gak kabur gitu? Kejar harimau, kita kejar lagi mati gitu. Nggak boleh. Ini takut tabi'i ini memang normal, boleh, diizinkan oleh Allah SWT. Jadi ada 3 tadi Pak. Yang pertama takut syirik dalam rangka peribadatan. Ini nggak boleh, haram. Syirik balas kalau kita berikan kepada selain Allah. Yang kedua, takut yang diharamkan, yang merupakan bisa jadi jatuh kepada syirik asghar. Takut kepada manusia, takut kepada hal-hal lain yang bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah. Ini takut yang diharamkan. Yang pertama syirik besar, yang ini haram atau bisa jatuh kepada syirik kecil. Yang ketiga takut tabi'i. Nah, yang kita bahas satu-satu. Yang pertama takut khaufus sir itu min a'zami anwa'il ibadah. Ini sebesar-besarnya jenis ibadah. Ini hanya punya Allah, nggak boleh pada yang lain. Punya Allah. Fayajibu ikhlasuhu azza wa jalla wa kadzalika an-naw'u tsani. Tidak boleh kita menyelewengkan kepada selain Allah. Dan juga bentuk takut yang kedua tadi juga seharusnya hanya kepada Allah. Fa huwa min huquqil ibadah mukammilat. Dan ini hak-haknya ibadah. Ini mana perkataan Allah dalam surat Ali Imran, innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Itu cuma setan yang menakut-nakuti teman-temannya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Allah juga berfirman, alaisallahu bikafin abdah. Dalam surat Az-Zumar, tidakkah Allah sudah cukup menjaga hambanya? Allah itu sudah jaga kita, kata Allah. Alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah sudah cukup untuk menjaga hamba ini? Kita sudah dijaga oleh Allah. Malaikat mengikuti kita. Allah melihat kita sehari-harinya. Allah mendengar kita. Allah memberikan kita rezeki setiap hari. Allah mengurus kita setiap hari. Tidakkah Allah sudah cukup untuk menjaga seorang hamba? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Mereka menakut-nakuti kalian dengan selain Allah. Takut-takutin aja. Mana nggak ada yang ketakutan-ketakutan yang dibilang orang ini. Dan ini adalah tanda-tanda hamba-hamba Allah. Tanda-tanda hamba Allah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir, wa aqamas salah, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah. Nah, itu yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau kita pengen masjid kita ini ramai dengan orang, hentikan takut-takut manusia ini kepada selain Allah. Nanti ramai orang ke masjid. Kalau kita pengen ramai masjid kita sebarkan kebenaran kepada orang-orang. Kita berhentikan mereka takut kepada selain Allah. Nanti ramai masjid. Ketakutan-ketakutan itu membuat orang-orang itu jauh dari masjid, jauh dari Allah. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allahnya sudah hilang atau sudah berkurang. Yang salah satu yang menyebabkan juga hal yang besar membuat orang ini jauh daripada Allah, takut pada dunia, takut kehilangan dunia. Sesungguhnya dalam hadis, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya. Sungguhnya fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Takut nggak dapat makan. Padahal mana sih orang nggak dapat makan? Orang gila aja makan di sini. Mana orang nggak makan? Tapi berlebih-lebihan. Kerja dari mulai bangun tidur sampai tutup lagi tidur, sampai buka mata tutup mata. Kerja terus. Kerja terus. Emang kita babu apa? Kita ini hamba Allah.
Bukan hidupnya kerja-kerja aja. Kita ini datang untuk menghambakan diri kepada Allah seharusnya. Nah, rezeki itu ada waktu-waktunya kita nyari rezeki. Tidak semua waktu. Kita punya 24 jam, tidur 8 jam atau 10 jam. Nah, selainnya itu bangun tidur, buka mata sebelum subuh udah jalan ke Jakarta semuanya, macetnya minta ampun. Nanti habis isya juga macetnya minta ampun ke sini, ke Bogor. Datang-datang, anaknya udah tidur, istrinya udah tidur, tidur lagi. Besok pagi bangun lagi, keluar lagi. Ini takut gak makan awalnya. Berlebih-lebihan takutnya kepada dunia. Tapi berlebih-lebihan. Gak boleh begitu. Kadang anaknya udah gak ketemu sama bapaknya terus, karena anaknya sudah dia datang tidur. Nanti tiba-tiba anaknya udah gede aja. Kamu udah gede aja ya? Gak tahu deh. Karena pagi sebelum subuh udah berangkat. Nanti habis isya gak tahu sholat subuhnya di mana, sholat maghrib isyanya di mana. Kadang bagi yang masih ada rasa pengen ibadahnya di mobil. Allahu Akbar. Sambil nyetir Allahu Akbar. Berlebih-lebihan. Kerja banyak. Enggak harus kerja sama orang kafir. Kalau itu kan saya kerja sama orang kafir, Ustaz. Alasannya kan begitu. Saya nggak dikasih waktu sholat. Ya kerjakan banyak yang lain. Kan nggak harus kerja sama orang kafir. Dari zaman dahulu udah banyak orang, udah jutaan, miliaran, triliunan mungkin manusia dikasih makan sama Allah semua. Takut nggak makan kalau kita di sebagian ini. Tinggalkan ibadah kepada Allah. Padahal kerbau aja nggak pakai kerja aja, berdiri aja deh, makan, ya nggak Pak? Kerbau berdiri aja deh, nggak ngapain, makan deh. Kok masa kita meninggalkan ibadah buat cari makan? Kerbau pintar berarti daripada yang itu, lebih pintar kerbau. Santai aja dia berdiri, gemuk, gede badannya, ya nggak Pak? Jangan semua waktu itu 24 jam bangun tidur langsung kerja. Sampai habis mau tidur lagi kerja juga. Kapan ibadahnya? Kapan nuntut ilmunya? Kapan paham tauhidnya? Ini waktu kita sempit ini di dunia ini. Dunia ini diciptakan Allah untuk beribadah. Waktunya nggak banyak. Kapan kita nuntut ilmunya? Nuntut ilmu belum jadi, nanti udah mati duluan. Udah nuntut ilmu kapan beramalnya? Beramalnya kapan? Udah habis waktu duluan. Belum nuntut ilmunya, belum beramalnya, belum lagi ngajak anak istrinya, saudara yang lain-lainnya. Ketakutan kepada dunia berlebih-lebihan, kata Allah SWT, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka hawa nafsu mereka? Yang mereka pinginkan itu sebenarnya rumah mewah, bukan makan sebenarnya. Pengen dapat rumah mewah, pengen dapat mobil mewah, pengen jalan-jalan tiap pekan. Puncak, lihat puncak ramenya minta ampun. Masjid mana? Masjid sepi. Puncak masya Allah, la ilaha illallah. Pakai apa namanya? Buka tutup, udah pakai buka tutup macet juga. Sekarang udah mulai bukan hari libur itu tetap macet juga. Apalagi kalau udah hari libur. Waduh, kayak orang sudah apa namanya? Sudah di padang Arafah aja ini ramai. Ramai banget. Dunia aja. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhannya hawa nafsu mereka, lalu Allah sesatkan mereka dari ilmu, mempertuhankan hawa nafsu mereka. Bukan nyari makan aja itu udah nyari kemewahan, nyari. Tinggalkan ibadah kepada Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dunya, ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba perak, kata Nabi SAW. Celaka hamba-hamba pakaian-pakaian bagus, dulu pakaian itu mahal. Celaka hamba-hamba dunia, kalau jatuh semoga nggak bisa berdiri lagi. Doain sama Nabi SAW. Hamba-hamba perak, hamba-hamba dinar, hamba-hamba emas. In uqtiya radu, kata Nabi SAW. Kalau mereka dapat ridho. In lam yuqta lam yarda. Kalau nggak dapat mereka nggak ridho. Waduh, di mana nggak dapat? Seakan-akan hidup cuma itu. Dinar dan dirham, emas dan perak, itu aja hidupnya. Ini juga mempertuhankan dunia, meninggalkan ibadah kepada Allah SWT gara-gara dunia.
Yang dia takutkan itu di dalam hati mereka takut kehilangan dunia. Sedangkan orang beriman, mereka itu bertawakal kepada Allah SWT dalam berusaha, dalam bekerja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mereka, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan akan memberikan rezeki dari Allah, bukan kita yang cari. Rezeki itu dari Allah, dari jalan-jalan yang tidak kita ketahui, yang tidak diketahui. Kadang-kadang dia sudah kerja di sini, kerja di sini, tahu-tahu rezekinya tempat lain. Dapat tempat lain. Ini yang ini belum tentu rezekinya dia. Atau udah kerja capek-capek di sini, tahu-tahu rezekinya tempat lain keluar. Banyak begitu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak dia sadar, tidak dia ketahui. Kewajiban kita sudah cari di waktu-waktu yang tertentu. Jangan semuanya di waktu-waktu tertentu kita nyari nafkah. Nah, jangan kita terlalu takut. Kalau Allah saja memberi rezeki kepada orang kafir, masa kepada orang muslim Allah gak kasih rezeki? Kerbau aja Allah kasih, masa kita gak dikasih Allah? Monyet aja, ketawa-ketawa aja dikasih. Ya, masa orang beriman gak dikasih Allah? Kan gak mungkin. Anjing saja, babi saja dikasih Allah, masa orang beriman gak dikasih? Tinggal kita udah keluar pada waktu-waktu tertentu, sudah kita keluar cari nafkah, udah. Habis itu kita beribadah, sholat dan yang lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang, mungkin kita ringkas saja. Besok akan kita bahas mengenai mahabbah, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala yang bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau rasa takut ini adalah bagian dari iman yang tiga ini. Tiga yang harus di dalam hati kita, iman itu yang pokok-pokoknya. Ada cabang-cabangnya nanti. Iman itu ada cabang-cabangnya. Yang pertama, khauf, rasa takut. Yang kedua, mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Allah. Yang ketiga, raja, rasa berharap kita. Kalau tiga ini berkumpul di dalam hati seseorang, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kalau ada kesalahan dari kita. Semoga Allah ampuni kita semua. Dan kalau ada yang benar, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan atau silakan. Saya pasti agak bingung membedakan antara takut yang sifatnya tabi'i dengan yang takut yang pengagungan, contoh begitu. Karena kan ada kita doa untuk berlindung dari jin saja. Ya, kita misalnya melewati suatu tempat yang kita belum paham atau mungkin di situ ada cerita-cerita masa lalu yang mungkin kita dari kecil sudah mendengar bahwa tempat itu terkenal akar, sehingga kita lewat situ mengucapkan atau berdoa atau doa yang sifatnya kita berlindung dari setan ya. Nah, takut yang seperti itu sehingga kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir itu kan kita karena takut bahaya dari jin itu kan. Nah, apakah yang takut seperti itu termasuk takut yang tabi'i atau takut yang ma'asumati dan masyarakat? Ya, jadi kita terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau seandainya ada rasa takut yang tidak normal, misalnya takut kepada penghuni atau takut kepada jin, takut kepada syaitan, ada hal-hal begitu, maka kata para ulama kita arahkan takut kita itu kepada Allahnya. Misal kita takut nih ada syaitan atau apa segala macam, kita yakini di dalam keyakinan kita, i'tiqad, akidah, keimanan kita bahwasanya
kita itu takut kepada penciptanya, takut kepada Allah. Maka ketika kita takut kepada Allah, bisa-bisa Allah mengirimkan syaitan kepada kita. Jadi takutnya kepada Allah, walaupun memang ini bisa jadi ada bahaya, kita pergi dari situ atau kita bagaimana, kita berdoa kepada Allah, kita arahkan kepada Allah takutnya. Yang salah kita arahkan kepada hal tersebut. Akhirnya ada yang bilang, penghuni sini tolong saya jangan diganggu, ya kan? Tidak, kita caranya, kata Nabi SAW, kalau kita bertempat di suatu tempat supaya kita tidak diganggu oleh orang-orang atau jin-jin segala macam di tempat itu, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sesungguhnya aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua ciptaan-ciptaannya. Jin dan syaitan juga ciptaan Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Artinya apa? Kita takutnya kepada Allah, karena Allah bisa mengirim mereka untuk mengganggu kita. Maka kita arahkan takut kita kepada Allah. Jangan kita arahkan takut kita kepada mereka. Kalau rasa-rasa begitu saja itu belum dihukumi. Tapi kalau sudah nantinya rasa tersebut berbuah kepada amalan, nah itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Maka ketika kita ada rasa begitu, kita arahkan cepat kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Karena Allah yang bisa cuman. Maka kita makin dekat kepada Allah SWT. Makin kita ditakut-takutin, makin kita dekatkan diri kepada Allah. Seperti sujud sahwi. Makin diganggu sama setannya, makin kita sujud, makin marah setannya. Di dalam hadis, ketika orang salah, maka disyariatkan untuk sujud lagi, sujud sahwi namanya. Ketika salatnya duduknya 2 kali misalnya, kelebihan atau kekurangan atau apa, maka disyariatkan untuk sujud lagi. Makin kita dekatkan diri kepada Allah, makin kita diganggu oleh setannya, makin kita dekat kepada Allah, setannya makin marah. Kata Nabi SAW, makin kita sujud, makin marah setannya, makin sakit hati setannya. Maka kita ketika merasa ada diganggu begitu atau ada ditakut-takutin, memang ada was-was atau apa, kita makin dekatkan diri pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berzikir, kita makin berzikir, makin dekat kepada Allah. Nah, setannya makin bingung setan. Dan bahkan orang beriman itu setan yang malah takut kepada orang beriman. Beda dengan persepsi sebagian orang takut kepada setan itu. Setan itu sebenarnya yang takut kepada orang beriman. Di dalam hadis kata Nabi SAW, ya ibnal Khattab, ma salakta fajjin illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjin. Wahai Ibnu Khattab, yaitu Umar, bagaimana bisa, kata Nabi SAW, bagaimana nih kejadiannya? Tidaklah kamu melewati satu jalan, melainkan setan-setan yang berada di jalan tersebut kabur semuanya, cari jalan lain. Nah itu orang beriman itu. Umar itu biasa, manusia biasa. Tapi setan pada takut, lihat Umar setan kabur. Sahabat, bukan karena apa-apa, tapi karena keimanannya. Kalau kita iman kita udah kuat, setan itu yang kabur. Pada hari ini juga kita lihat, Pak. Pada hari ini kita lihat juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang kalau saya ya, atau kalau teman-teman juga yang meruqyah, kadang-kadang belum diapa-apain, setannya udah lari sendiri. Baru aja tukang ruqyah itu datang, itu langsung sadar orang yang kesurupan itu. Belum diapa-apain. Mungkin dia udah kenal ini tukang ruqyah bahaya, ini udah kabur ini. Udah tahu orang-orang kesurupan itu kejadian. Kita lihat tukang ruqyahnya datang, setannya kabur langsung, nggak berani. Zaman Imam Ahmad, karena dia sibuk ngajar begini, Imam Ahmad sibuk ngajar. Jadi orang ini minta ruqyah udah beberapa kali, tolong di ruqyah. Imam Ahmad sibuk, kasih sendal, kamu buat sendal saya udah. Akhirnya dibawa sendal, dilihatin, nih sendal Imam Ahmad, kabur setan, takut. Akhirnya selama hidup Imam Ahmad orang itu nggak kesurupan lagi. Imam Ahmad meninggal, kesurupan lagi dia. Dia takut sama Imam Ahmad. Setan itu takut sama orang beriman.
Jadi tidak boleh takut, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, innama dzalikum syaitan, itu cuma setan, kata Allah. Yukhawwifu awliya'ahu, mereka takut-takutin teman-temannya. Fala takhafu, jangan takut, kata Allah. Jangan takut, nggak boleh takut. Takut kepadaku, wa khafuni, takut kepadaku. Kalau ada rasa-rasa begitu, was-was segala macam, dan cepat datang kepada Allah, cepat mendekat kepada Allah. Baca doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ya Allah lindungilah aku ya Allah. Jauhkanlah aku dari syaitan ya Allah. Langsung mendekat kepada Allah SWT cepat. Karena pada hakikatnya setan-setan itu dikirim kepada orang yang tidak berzikir kepada Allah atau lupa berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Siapa yang lalai dari berzikir kepada Rahman, kepada Allah, maka kami kirimkan setan kepada mereka. Akhirnya setan itulah yang mengganggu dia, ganggu. Itu makanya orang kesurupan itu suruh zikir, hilang setannya. Iya, saya sering itu merupiah. Kalau orang-orang lagi begitu masih bisa ngomong, saya suruh zikir aja, zikir, hilang setannya. Enggak pakai dia apa-apain, suruh zikir aja udah, kabur setannya. Baca Allahu Akbar, baca Subhanallah, bacain. Dia baca, hilang dia. Gak pakai dia apa-apain, gak pakai dipukul, gak pakai dia apa. Karena Allah yang berfirman, siapa yang lalai dari berzikir kepadaku, kami kirimkan setan untuk mengganggu dia. Artinya apa, yang kuasa itu Allah. Jadi setan itu datang, bukan setan itu sendiri yang bisa, tidak, karena izin Allah. Ya enggak? Kalau mah bisa, setan udah dihabisin manusia sama dia semuanya. Kalau mau dukun itu, tukang-tukang sihir itu hebat, udah dihabisin Belanda zaman dahulu sama dia. 350 tahun kita dijajah, mereka ngapain aja tukang sihir itu? Nggak ngapa-ngapain, diam-diam aja mereka. Nggak bisa, itu cuma dengan izin Allah mereka itu bisa datang. Nah, tukang sihir juga begitu, tukang dukun, tukang santet segala macam itu bisa mengirim setan itu karena memang diizinkan Allah. Orang-orang yang biasanya orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah atau orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah, itu yang bisa datang setan kepada dia. Kalau orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, apalagi orang yang rajin berzikir kepada Allah, setan itu pada kabur. Setan yang takut sama dia. Ya nggak Pak? Banyak buktinya. Di zaman Nabi SAW banyak buktinya. Imam Ahmad tadi. Dan di hari-hari kita ini saya lihat juga ada tukang ruqyah aja yang udah mantep lah ininya, ruqyahnya gitu. Datang aja setannya udah kabur. Udah nggak pakai ngomong apa-apa dia. Karena setan tahu ini orang beriman datangnya kabur dia. Dia takut kepada keimanan. Karena tujuannya untuk membuat orang-orang kufur kepada Allah. Kalau dia lihat orang-orang sudah beriman, nggak bisa lagi dia. Kalau ada tetangga yang kesurupan hebat gitu ya, terus kita diminta tolong untuk meruqyah, kita masih takut, berarti zikirnya kurang serius. Dia nggak boleh takut. Kenapa takut kita? Kan cuma setan. Innama dzalikum syaitan, kata Allah SWT, itu cuma setan. Nakut-nakutin teman-temannya. Fala takhafu, jangan takut. Salah satu bentuk ibadah kita tidak takut sama dia. Itu bentuk ibadah. Kan perintah itu kan? Perintah Allah. Fala takhafu, jangan takut kata Allah sama mereka. Fa khafuni, takut kepada aku. Perintah Allah itu. Kita lakukan perintah Allah. Berarti nggak boleh takut, nggak boleh takut. Mau mati kita mati syahid. Disuruh Allah, udah Allah yang suruh. Buktinya nggak ada orang mati karena begitu. Orang beruqyah nggak ada orang yang mati di misalnya ustadznya mati gara-gara melawan jin atau apa. Belum ada saya dengar. Masuk rumah sakit aja nggak ada. Ustadznya digebukin jin misalnya masuk rumah sakit, nggak ada. Ada nggak Pak? Nggak ada, cuma ketakutan nggak jelas saja. Itu kuncinya gimana Ustaz? Untuk menghilangkan rasa takut itu takut pada Allah, itu kuncinya. Jangan takut pada mereka, takut kepada Allah. Artinya apa? Di dalam tubuh kita ini ada ruangan. Dalam hati kita ini ada ruangan. Dia tuh harus diisi. Kalau dia tidak diisi dengan takut pada Allah, nah itu takut yang pada yang lain itu datang. Dia harus diisi. Kebayang nggak?
Jangan takut kepada mereka, kata Nabi SAW, kata Allah SWT. Takut kepadaku. Artinya apa? Kalau seandainya masih takut kepada mereka, takut kita kepada Allah itu berkurang. Kalau kita sudah benar takut kepada Allah, nanti hilang takut sama mereka itu. Jangan takut, kan perintah. Udah kita nggak takut. Mau mati, mati sekalian. Mati syahid udah nggak apa-apa. Kita masuk surga insya Allah. Bismillah udah. Tapi buktinya nggak ada orang yang mati merkia itu. Saya belum pernah lihat orang mati karena merkia. Masuk rumah sakit aja nggak ada. Saya malah sampai dicekekin sama orang itu. Kadang dibawain pisau segala macam. Saya diemin aja. Nggak bisa, nggak bisa apa. Cekekin dari belakang jadi cekek. Ya namanya seorang kesetanan. Habis itu dia sendiri nggak jelas deh. Kesetanan. Diemin aja. Buktinya nggak ada, karena kita itu alamnya beda. Dia sudah alam lain, kita alamnya alam manusia. Dan mereka itu tidak bisa memudaratkan karena dengan apa-apa, tidak bisa memudaratkan apa-apa kecuali yang diizinkan Allah saja. Salah satu caranya, kuncinya tadi yang ditanya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka tidak punya kekuatan sedikit pun di hadapan orang yang beriman. Ila 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Allah. Kita sudah beriman, kita kuatkan keimanan kita pada Allah, lalu kita tawakal, bismillah. Tapi kalau masih gimana? Tawakalnya masih dipertanyakan tawakalnya. Masih ada ragu-ragunya. Dia tidak akan ada kekuatan dari mereka, tidak akan ada kekuatan mereka di hadapan orang yang beriman. Satu, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal, yang benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pertanyakan sekarang, kita harus kuatkan keimanan kita ini. Belajar, menuntut ilmu. Caranya salah satunya belajar, menuntut ilmu. Banyak-banyak menuntut ilmu, biar iman itu benar dan kuat. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Gantungkan diri itu kepada Allah. Serahkan diri itu kepada Allah. Apa-apa kita serahkan kepada Allah. Bismillah ya Allah. Baca bismillah itu kan salah satu cara bentuk dalam menggantungkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah benar-benar beriman, kita sudah benar-benar gantungkan diri kita kepada Allah, itu insya Allah laisa lahu sultan, kata Allah, nggak akan mampu, nggak ada kekuatan mereka itu sedikit pun. Wallahu ta'ala. Ada lagi sebelum kita tutup? Nah, tapi bihadzal qadar kita cukupkan sekian. Semoga Allah SWT berikan manfaat kepada apa yang kita dengar, dan kita memohon ampun kepada Allah kalau ada kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.